Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bilingualiers, welcome back to MAB Podcast Talk and Chill. Jadi kali ini aku sama partner aku, Yes. lalu aku Karisa Regina Putriania, dan kita bakal bahas. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas tentang how to learn a foreign language atau bagaimana cara belajar bahasa asing. Oke, nah MAB kan terkenal akan bilingualnya ya. Dan bilingual di MAB itu apa aja guys? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Nah, dan di sini tuh aku sebenarnya nggak bakal bahas di bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya nih, tapi bakal bahas di Bahasa Arab. sama aku di bahasa Mandarin. Nah, kayak sendiri tuh kayak pinter banget gitu loh bahasa Arabnya, Masya Allah. Coba guys ceritain dong pengalaman kok tiba-tiba bisa suka bahasa Arab itu gimana? Jadi sebenarnya dulu aku nggak setertarik itu sih dengan bahasa Arab. Kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi semakin kesini semakin aku tuh paham tujuanku ke depannya tuh ngapain. Aku bakal kuliah di mana, bakal ambil jurusan apa, dan bakal kerja jadi apa sih nanti. Akhirnya aku memutuskan buat belajar bahasa Arab deh, karena nanti akhirnya aku bakal ambil jurusan sastra Arab insya Allah. Masya Allah. Oh berarti kedepannya tuh kayak udah ada planning. Oh kok kayaknya uniknya mau jurusan sastra Arab deh gitu. Iya. Oke, keren banget. Kalau Mbak Kaisa sendiri kenapa nih kok belajar bahasa Mandarin, tertarik dengan bahasa Mandarin? Sebenarnya dulu itu aku tuh gak begitu tertarik sama bahasa Mandarin ya, karena lebih suka ke bahasa Korea. Karena gimana? Kalau aku bayangin tuh lucu cerita awalnya. Jadi aku dulu tuh pas SD itu tuh suka banget kayak salah satu K-popers lah dulu. Terus lama-lama enggak dan suka drama Cina tiba-tiba. Nah, dari suka drama Cina itu aku ngerasa kayak kan aku anaknya kalau nonton film tuh cepet nangkep Iya. bahasanya gitu loh, akhirnya kayaknya bahasa Cina tuh lucu, bahasa Mandarin tuh kayak seru gitu loh. Terus aku nyoba tuh search search di Google, di YouTube, cek kayak kosakata HSK 1 atau apa tentang bahasa Mandarin. Terus aku kaget, oh bahasa Arab itu kalau bahasa Bahasa Cina Mandarin. bahasa Cina itu bahasa Mandarin tuh kalau beda nada itu beda arti. Aku kaget ya. Terus aku tuh bayangin kalau misalnya aku, karena aku sendiri juga bahasa Mandarin gue tuh nggak begitu fase yang hanya cuman ya kayak sekitaran HSK 1 mungkin gitu. Itu tuh kayak kalau misalnya aku ngomong sama orang Cina asli, Iya. terus ternyata aku salah nada, lah ya berarti kan salah arti Bahaya ya. ya. Takut orangnya salah paham gitu. Tapi karena aku sendiri tertarik sama bahasa Cina, sama bahasa Mandarin, akhirnya aku pelajari gitu. Kalau di bahasa Arab itu kalau beda harokat beda arti kan ya? Beda Mm-mm. arti. Selain itu juga satu bahasa Indonesia itu bisa berbagai macam loh bahasa Arabnya Oh, artinya. aku pas belajar bahasa Arab juga dijelasin sama Mem Anis itu dulu. Oke. Mungkin guys mau ngasih contoh bahasa Arab nih. Waduh. Apa nih? Terserah mungkin kalau 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 aku cinta kamu apa? Aku cinta kamu. Ana uhibbuka fillah. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Apa lagi ya? Terus kalau bahasa Mandarinnya apa dong? Eh, Bu Aini itu bahasa Mandarinnya aku cinta kamu, Bu Aini. Kalau kalau jawabannya apa? Jawaban bahasa Arabnya aku cinta kamu itu apa? Aku juga cinta kamu gitu. Ana uhibbuki ayuban. Oh, katanya excited banget ya teman-teman Kalau bahasa Mandarinnya Mandarinnya. jawabannya Woye Aini. Jadi ya itu artinya juga. Jadi Woye Aini aku juga cinta kamu gitu. Oke, ini mungkin apa ya mau ngasih tips tentang bahasa Arab atau gimana nih? Terserah deh, terserah kayak studi bahasa Arab dulu deh. Nanti next bahasa Mandarin. boleh. Jadi tipsnya belajar bahasa Arab itu sebenarnya ya sama aja kayak bahasa-bahasa baru yang lain, karena pasti banyak kosakata baru yang kita kita nggak tahu nih. Jadi kita harus perbanyak kosakata baru. Terus yang paling penting banyak komunikasi dengan bahasa Arab. Waduh, aku cuma tahu subhakul khair Subhakul khair. Itu jawabannya apa Assalamualaikum. itu? Subhakun nur bukan? Iya. Oh iya. Masya Allah. Oke, lanjut lanjut terus. Terus karena kenapa sih kok komunikasi dengan bahasa Arab itu penting dalam belajar bahasa Arab? Karena kalau kita nggak komunikasi dengan bahasa Arab, kita bakal lupa lama kelamaan. Bener-bener kayak bahasa Inggris juga gitu sih. Jadi kayak
harus conversation Banget. terus. Sama kalau bahasa Mandarin juga gitu. Kalau aku sendiri kan mama aku itu fun fact juga jurusan sastra bahasa, itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis. Itu juga pernah ngajarin aku bahasa Mandarin, tapi mamaku kayaknya udah lupa karena keseringan, karena sekarang guru bahasa Inggris juga, jadi kayaknya keseringan pakai bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Jadi aku kalau belajarnya nggak secara talking talking, tapi kayak dari lihat drama Cina itu tadi, atau kadang di IG itu kan banyak sih kayak Chinese Iya, learn dari kosakata, itu aku juga pelajarinya juga dari situ juga itu. Yang paling penting nadanya sih, intonasinya. nadanya. Terus nih kalau dari Mbak Karisa, penting nggak sih sebenarnya buat kita belajar bahasa Bahasa apa? baru? Kalau menurut aku penting banget sih. Karena kan walaupun zaman sekarang ada Google Translate yang bisa nge-translate semua bahasa, tapi fun fact-nya bahasa yang ditranslate di Google Translate itu kalau misalnya kita omong ke orang itu hasilnya beda. Bahkan aku tuh pernah nyoba translate kayak aku pakai bahasa Cina sehari-hari gitu loh. Pas di Google Translate itu beda, kayak lebih panjang gitu loh. Aku kaget. Oh, kayaknya yang di bahasa Google Translate ini kayak yang lebih formalnya gitu loh. Sedangkan kalau orang Cina sendiri itu ya kayak kayak ada bahasa slangnya sendiri gitu. Kalau bahasa Arab gimana tuh? Sama sih, biasanya kalau di bahasa Arab itu kalau kita pakai translate Google, Mm-mm. itu biasanya bakal beda harokat. Sedangkan beda harokat Mm-mm. aja beda arti Beda arti. dong. Bener-bener. Terus nih selain itu, belajar bahasa baru juga penting karena kayak nggak semua orang di negara tersebut bisa bahasa Inggris. Bener. Salah satunya nih orang Korea. Nah, Mbak Sakarisa kan suka nih nonton drakor, setahu Hmm, aku. itian-itian, dikit-dikit. Nah, kalau orang-orang Korea nih, terutama mereka yang udah lansia, yang udah tua itu jarang banget loh yang bisa bahasa Inggris. Ya, bener-bener. Betul Soalnya kan? aku lihat di YouTube-YouTube tentang kayak social eksperimen yang Iya. saya bahasa Inggris tuh juga emang jarang sih yang bisa Nah, jadi itu kita penting banget buat belajar bahasa bahasa asing. bener. Apalagi kan persaingan global terus berjalan. Jadi kalau kita nggak update sama bahasanya sendiri ya gimana caranya dong buat ngikuti persaingan global gitu. Terus mau bahas apa lagi nih tentang bahasa-bahasa? Kira-kira mau mungkin tips and trick biar belajar cepet atau beberapa kosakata gitu. Gimana ya? Kalau manfaat belajar bahasa Mandarin buat Mbak Karisa sendiri apa nih? Manfaat dari aku belajar bahasa Mandarin itu, kalian tahu nggak sih kalau barang di Indonesia tuh hampir semuanya made in China. Tahu. Nah, dari situ tuh mungkin kita tuh eh amin bismillahnya kalau misalnya belajar bahasa Mandarin tuh mungkin kita bisa mencari ilmu sampai ke negeri Cina Betul. gitu. Jadi kita bisa belajar dari orang Cina gimana sih caranya maju, terus gimana caranya, kan Cina kan lebih maju kan dari negara Indonesia. Jadi aku berharap manfaat dari belajar bahasa Cina itu dapat membawa nama baik Indonesia agar semaju di bahasa Cina, di negara Hmm. Cina gitu. Banyak typo salting lihat yang bisa bahasa Arab. Kalau bahasa Arab sendiri nggak apa manfaatnya nih? Oh, banyak sih. Banyak ya. Banyak banget. Salah satunya tuh eh, buat dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran tuh. Bahasa Arab tuh kan bahasa yang dipakai dalam Al-Quran. Jadi Mm-mm. kita kalau menghafal nih, tapi lupa ayatnya apa, kita bisa. Tapi kalau kita tahu bahasa Arabnya nih, kita tahu artinya, jadi bisa lebih mudah lah buat nginget ayat itu. Bener banget. Oke. Kayaknya selain kayak gitu bahasa Arab sendiri juga bahasa Al-Quran yang emang kayaknya harus semua orang Islam bisa sih, Bisa, kayaknya harus banget bisa harus bisa. gitu. Wah, belajar apa ya? Aku bingung nih, kayaknya kalau bahas bahasa tuh apa ya? Mungkin Case mau kayak jadi guru bahasa Arab bentar gitu buat ngajarin teman-teman yang nonton atau gimana gitu tentang bahasa Arab. Mungkin Bisa satu ya, kosakata, satu kalimat buat belajar kalimat sehari-hari kayak aku mau mandi itu apa, aku mau makan itu apa gitu mungkin. boleh. Boleh apa tuh? Jadi bahasa Arabnya, saya tuh kan anak, Mana? ingin belajar hari ini. Mm-mm. Bahasa Arabnya itu ana uridu adrusu al-an. Gitu. Atau bisa juga eh ana uridu adrusu hadzal yaum. Bisa kayak gitu juga. Kalau Mbak Kanisa? Nah, kayak sebelum ke aku mau tanya. Katanya kan kalau di bahasa Arab kan cewek sama cowok kan nanti bisa beda ya. Mungkin Bisa itu di beda. versi ceweknya ya. Iya. Kalau versi cowoknya gimana nih? Kan yang nonton nggak cewek doang nih. Coba yang versi cowoknya
Gimana tuh kira-kira? Atau Kalau sama aja kalau bahasa kalau sehari-hari? kalau kita bilangnya saya mau Mm-mm, belajar itu mm-mm, sama aja sama antara aja. cewek dan cowok. Tapi kalau untuk cewek nih mau bilang kamu cowok mau belajar Mm-mm, bahasa Arab itu mm-mm. eh, anta uridu tadrusu. Oke. Wah, kalau di bahasa Mandarin aku mau ngajarin apa ya? Aku takut kalau beda nada itu beda arti. Misalnya ini deh yang sering keluar. Kadang kalau orang-orang Cindo nih yang biasanya banyak ditemuin di Surabaya atau di mana, kan beda nada beda arti tuh. Misalnya wen itu ada harusnya antara lima nada, cuman yang sering dipakai itu empat. Wen yang nada datar, wen nada naik. Waduh, aku takut salah deh. Aku takut salah ngomong. Pokoknya intinya aku ingin bertanya itu boyo wen nih. Jadi wennya tuh kayak turun boyo wen nih. Tapi kalau orang salah nada kayak boyo wen nih, itu artinya aku cium kamu. Bahaya banget ya Jadi artinya. kalau tiba-tiba ada orang sok-sokan ngomong bahasa Cina ke orang yang ngerti Cina gitu, ke orang asing, tiba-tiba excuse me, were you when nih? Apa nggak kaget orang itu tiba-tiba mau dicium? Lah, Kaget sih. lah gimana mau dicium gitu? Jadi kayaknya kalau pingin belajar bahasa Arab, Bahasa bahasa Mandarin. Mandarin itu kayaknya harus bisa nadanya dulu deh. Gitu. Apakah sudah nih pembahasannya apakah cukup? Atau mau bahas tentang motivasi nih gitu? Dari Mbak Karisa dulu deh, motivasinya belajar bahasa Mandarin tuh apa? Motivasi aku belajar bahasa Mandarin itu yang pertama dari nonton Drajin itu tadi, terus habis nonton dari Drajin itu tiba-tiba tertarik sama bahasanya yang nadanya kayaknya kayak menarik buat dipelajari gitu loh. Akhirnya terlebih lagi yang dari semua bank Indonesia tuh hampir semuanya made in China. Akhirnya aku pingin membawa nama Indonesia biar seharum di Cina. Ya, kurang lebih seperti itulah gitu. Kalau bahasa Arab gimana nih? Kalau motivasinya belajar bahasa Arab tuh yang paling utama ya karena buat jenjang pendidikan berikutnya, buat Benar kuliahnya banget. besok. Mm-mm. Karena tujuan utama kuliah sebenarnya bukan di Indonesia sih sebenarnya. Wah, di mana nih? Ayo info info university. Di Universitas. sananya insya Allah mau di Al-Ahqaf Yaman. Amin, Amin. amin. Oke, next. Oh, terus gimana nih? Udah sih itu aja. Oh ini sama Apa? biar lebih gampang buat Mm-mm. hafalin Quran, Mm-mm. murajaah, hafalan juga. Masya Allah gitu. Terus tadi kan aku kan kalau belajar bahasa Mandarin kan dari kayak dari drama Cinanya, terus kayak dari Instagram gitu. Kalau belajar bahasa Arab tuh kalau kayak di mana aja nih selain dari percakapan sehari-hari? Kalau aku sih selain dari sekolah ya, Mm-mm. dari pelajaran di Mm-mm. sekolah, aku ikut les bahasa Arab. Oh, oke. And then Aku ikut les bahasa Arab itu sejak kelas 9 SMP sampai Masya sekarang. Allah, jadi sangat menekuni sekali ya bahasa Arab. Iya. Kalau sama bahasa Mandarin, kayak cuma belajar dari drama Cina doang kayaknya. Oke, oke. Nah kah? Atau mau lanjut nih? Mana? Sudah kayaknya pembahasannya dari motivasi, terus gimana cara belajarnya, dan lain-lain kayaknya udah lengkap nih tentang bahasa. Nanti jangan lupa nextin ke MAP podcast selanjutnya. Kalau gitu, mohon maaf kalau ada salah kata, sering typo, apalagi sama intonasi bahasa Mandarin aku. Dan kami ucapkan salam. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah semuanya.